Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memiliki akhlak yang sangat agung. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak sekalian, para jamaah tarawih, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali hadir dalam rangka kegiatan Qiyamul Lail dalam bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Salam dan salam selalu pula kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, topik pengajian kita kali ini akan mencoba membahas tentang nilai-nilai luhur Ramadan yang sangat penting bagi terbentuknya kehidupan manusia yang mulia, peradaban manusia yang mulia. Nilai-nilai luhur Ramadan yang penting bagi kita. Bulan Ramadan tentu adalah kegiatan rutin. Setiap tahun kita melaksanakan ibadah puasa. Dari kecil sampai sekarang, semenjak dididik oleh orang tua kita menunaikan ibadah puasa. Dari puasa setengah hari, lalu mencoba penuh sampai sekarang. Tiap Ramadan kita melakukan ibadah puasa. Tapi ada hal yang menarik kalau kita amati secara mendalam berkenaan dengan dasar wajibnya ibadah puasa ini kepada kita. Allah sebutkan di situ, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi ayat pertamanya itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian orang beriman, diwajibkan atasmu menunaikan ibadah puasa sebagaimana juga dulu telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kamu. Moga dengan ibadah puasa itu kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allah sebutkan di situ kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti juga dulu telah diwajibkan kepada umat sebelummu. Artinya puasa ini walaupun caranya mungkin berbeda, kita tidak tahu persis, tapi ibadah puasa juga sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ini artinya apa? Sepanjang peradaban manusia, Allah telah memberikan tuntunan, kewajiban menunaikan ibadah puasa kepada semua umat manusia. Sudah barang tentu dengan demikian ini bukan sekedar kewajiban. Ada maksud tertentu, ada tujuan yang sangat luhur dan mulia. Kenapa Allah mewajibkan ibadah puasa kepada semua umat manusia? Bapak dan Ibu sekalian, karena itu mari kita pahami dengan baik. Apa itu? Bahwa kita puasa di bulan Ramadan karena memang tuntunannya seperti itu di bulan Ramadan. Tapi yang perlu kita fahami dengan baik adalah bahwa kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan di bulan Ramadan. Iya. Tapi ingat, Allah wajibkan ibadah puasa untuk kepentingan kehidupan kita sepanjang tahun.
untuk kebaikan kehidupan kita sepanjang tahun, agar kita dari waktu ke waktu bisa memperbaiki kualitas kehidupan kita. Sebelum menjelaskan lebih lanjut apa nilai-nilai luhur ibadah puasa Ramadan itu yang penting kita pahami, mari kita amati para kaum muslimin berbahagia, bahwa dalam kehidupan umat manusia semenjak dulu ada beberapa faktor yang membuat manusia sering menjadi sumber konflik. Manusia menjadi sumber konflik. Terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan, terjadi pembunuhan disebabkan oleh perilaku manusia. Lalu apa saja yang dilakukan oleh manusia yang dengan itu terjadi konflik, yang dengan itu terjadi pertengkaran, yang dengan itu terjadi permusuhan, dan bahkan dengan itu terjadi pembunuhan? Ada beberapa. Kamu masih berbahagia, satu di antara sekian banyak faktor yang menyebabkan sering terjadinya konflik di antara sesama manusia, pertumpahan darah bahkan, adalah adanya watak manusia yang suka melampaui batas. Suka melampaui batas. Sudah ada batas-batas, tapi masih ada manusia yang suka melampaui batas. Enggak mau diatur. Bahasa kitanya, nyo babue nan kalamak dinyo saja. Anan katuju dinyo. Nyo ndak peduli dengan orang lain. Anan takana dinyo, nyo bue. Ndak tahu nyo itu membahayakan diri, ndak tahu itu membahayakan orang lain. Dari dulu itu sikap manusia. Banyak manusia yang seperti itu. Melampaui batas. Apa contohnya? Saya beri contoh untuk zaman sekarang, kaum muslimin berbahagia. Di lalu lintas kita ada rambu-rambu. Lampu hijau boleh jalan. Lampu kuning aba-aba untuk berhenti atau aba-aba untuk jalan. Lampu merah stop. Coba lihat di mana-mana. Lampu merah pun banyak di antara kita yang suka menerobos. Lah itu lampu merahnya terobos joleh. Akhirnya apa? Sering terjadi kecelakaan pada saat seperti itu. Padahal lampu merah itu gunanya apa? Gunanya untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Ini contoh kecil. Carilah di mamanya di lampu merah awak. Sampai sekarang pun masih banyak orang-orang awak di sana awak yang suka begitu. Sudah ada aturan, nyelanggar jolai. Nyotrobos jo aturan tu lain. Padahal apa? Dibuat aturan itu dia selamat, orang lain juga selamat. Inilah salah satu contoh manusia suka melampaui batas. Contoh lain apa? Contoh lain adalah bahwa dalam hidup ini jelas ada yang punya awak, ada yang punya orang. Ada yang milik kita, ada yang milik pemerintah. Jelas. Yang milik kita itu yang boleh kita makan, yang boleh kita gunakan. Yang bukan milik kita, kita nggak boleh. Tapi coba, kok banyak di antara kita yang tak punya awak ambil dengan segala macam cara. Kalau nyo pejabat, nyo lakukan manipulasi, tanda tangan bohong. Akhirnya segala sesuatu yang tak haknya nyo ambil, yang haram bagi dia menjadi halal. Dan inilah menjadi sumber dari apa yang kita sebut dengan korupsi. Korupsi itu apa? Perilaku mengambil yang bukan hak awak, yang haram sesungguhnya kita anggap halal. Orang-orang seperti ini tidak tahu batas. Tidak tahu batas. Lalu apa lagi? Di zaman kini, ibu-ibu dan bapak sekalian, banyak orang babuik sekanda hatinya tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Contoh yang paling konkret, ada orang kaya, hartanya banyak,
puluhan miliar, kendaraannya mewah, rumahnya mewah, dia pertontonkan hartanya kepada orang banyak, fakir miskin. Tega dia melakukan itu. Rakyat miskin dengan hibah hati mancalia. Iyo awak miskin, tapi jangan dipertontonkan bana kekayaan tuan-tuan ke kami gitu. Tapi orang-orang kaya tidak punya perasaan banyak. Contoh itu, contoh di mana banyak orang tidak bertenggang rasa. Dan orang-orang yang tidak bertenggang rasa itu orang-orang yang egois. Orang-orang yang hanya berfikir untuk diri sendiri. Ambo kayu ada tu ambo urusannya dengan orang lain. Sikap hidup itu adalah sikap orang-orang yang tidak bertenggang rasa. Maka disinilah puasa mendidik kita menjadi orang yang berbudi pekerti. Jadi jangan anggap puasa hanya sekadar ibadah rutin makan sahur jam 4, lalu nanti buka puasa jam 6:30 kurang lebih. Tak makan, tak minum, habis itu makan lo sekanyang-kanyangnya malam hari. Kalau itu yang terjadi tanpa menghayati nilai-nilai, puasa tidak akan membawa manfaat apa-apa. Kenapa? Allah sudah tegaskan puasa ini dimaksudkan bukan hanya sekedar untuk Ramadan, tapi puasa dimaksudkan untuk kebaikan hidup kita sepanjang tahun. Karena itu ketakwaan kita bukan hanya dilihat sebulan puasa langsung otomatis takwa, belum tentu. Belum tentu. Ketakwaan itu akan bisa dilihat dan dibuktikan bagaimana sikap kita, perilaku kita di luar bulan Ramadan. Karena itu apa nilai-nilai luhur penting yang harus kita fahami dengan baik-baik, dan itu yang kita amalkan, yang itu yang kita praktekkan di luar bulan Ramadan. Kalau itu kita lakukan, puasa Ramadan yang kita lakukan tiap tahun memberi dampak positif untuk perbaikan akhlak, perbaikan sikap, perbaikan perilaku kita dalam kehidupan. Kalau tidak begitu Bapak sekalian, habis puasa awak kembali lo hidup seperti biasa beliau, maka puasa tidak memberi manfaat. Itu yang kita khawatirkan. Lalu kalau begitu, apa betul dalam Ramadan kita diajak dengan budi pekerti luhur? Iya, jelas. Hakikat puasa itu terletak pada nilai-nilai budi pekerti yang sangat luhur, yang sangat agung. Jadi jangan anggap tidak makan wak dari pagi, dari subuh, tidak minum wak, puasa wak lah diterima, bahwa itu diterima mungkin. Tapi apakah itu bermanfaat untuk kehidupan di luar bulan Ramadan? Saya mengatakan belum tentu. Belum tentu. Kalau kita tidak menghayati dan tidak mengamalkan nilai-nilai luhur puasa di luar bulan Ramadan. Lalu kalau begitu, apa nilai-nilai luhur bulan Ramadan yang harus kita fahami, dan inilah yang harus kita amalkan di luar bulan Ramadan? Pertama, nilai-nilai luhur penting dalam bulan Ramadan itu adalah sikap mampu menahan diri dari gejolak hawa nafsu. Menahan diri, tidak mau melampaui batas, tahu dengan batas-batas. Maka orang puasa, orang yang menghayati ibadah puasa adalah orang yang dalam hidupnya selalu memiliki sikap mampu mengendalikan diri, tidak mau melanggar batas, tidak mau semena-mena, tidak mau berbuat sekehendak hati. Ini nilai luhur. Orang yang menghayati puasa sangat faham itu, sangat faham, tahu batas,
tidak mau melampaui batas. Prinsip hidupnya adalah apa? Mampu mengendalikan hawa nafsu. Kenapa tadi banyak orang suka melanggar batas, suka melampaui batas, melanggar aturan? Karena memperturutkan hawa nafsu. Dan lebih dari itu, ambo tak aja, ambo yang paling santiang, cali ambo santiang nyok, lampu merah bisa ambo lewat. Sombong dan angkuh. Tapi orang yang menahan diri tidak. Kenapa? Dia berpikir keselamatan dirinya dan dia berpikir keselamatan orang lain. Hakikat puasa itu imsak, menahan diri. Bukan puasa namanya kalau hati kita masih membayangkan yang kotor-kotor. Bukan puasa namanya kalau mulut kita ngomong yang kotor-kotor, membicarakan keburukan orang lain, membicarakan aib orang lain. Kenapa? Kita harus tahu apa yang boleh kita ucapkan, apa yang tidak boleh kita ucapkan. Maka hakikat paling penting daripada puasa itu adalah kemampuan mengendalikan diri. Dan ini sesuai dengan hakikat makna puasa, imsak. Yang kedua, orang-orang yang menghayati puasa dengan baik adalah orang-orang yang faham batas-batas, mengerti batas mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu. Orang-orang yang memahami hakikat puasa tahu jo batih, mana boleh, mana tidak, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram. Oleh karena itu orang menghayati puasa tidak akan pernah mau korupsi, tidak akan pernah mengambil yang bukan miliknya, tidak akan pernah mau memanipulasi, tidak akan mau. Kenapa? Dia tahu itu bukan miliknya, dia tahu itu haram. Tapi orang yang tidak menghayati puasa dengan baik, walaupunlah tiap tahun puasa, bagi dia kadang-kadang sama saja. Arato negara, arato inyo, arato orang, atau inyo. Kenapa? Tak berlaku bagi dia batas-batas. Orang bertakwa memiliki prinsip hidup. Saya tahu dengan batas yang halal dari yang haram, yang baik dari yang buruk. Yang ketiga, orang yang memahami hakikat puasa senantiasa akan menjauhkan diri dari prinsip-prinsip hidup nafsi-nafsi, prinsip-prinsip hidup egois. Lalu di lain pihak dia mengembangkan prinsip hidup kebersamaan, bertenggang rasa. Inyo tidak akan pernah mau berbuat anan kalamak dinyo saja. Maka orang yang memahami puasa, hakikat puasa di luar bulan Ramadan pun inyo akan bertenggang rasa, bapitih banyak bana inyo tidak akan mau mempertontonkan kekayaan, karena itu menyakitkan hati saudara miskin. Tidak akan mau. Ngomong dia tidak akan pernah juga menyakiti hati orang lain. Karena apa? Apa yang dia katakan dia pikirkan dulu, kunyah-kunyah dulu, baru kemudian mengecek. Tidak mau ngomong asal ngomong, kata orang. Tidak mau. Kenapa? Prinsip takui tak singgung kawan beku, sakit hati kawan beku. Karena itu apa? Orang yang memahami hakikat puasa dengan baik akan selalu mengedepankan prinsip hidup bertenggang rasa. Setidaknya ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau tiga ini kita amalkan di luar bulan Ramadan, kehidupan ini akan luar biasa, penuh dengan nikmat dan rahmat Allah. Bukannya nikmat untuk kehidupan kita, tapi nikmat untuk kehidupan masyarakat. Kenapa? Awak tahu dengan batas-batas, tidak mau melanggar batas, tahu batas halal haram baik buruk, lalu kemudian bertenggang rasa. Karena itu mari kita terapkan nilai-nilai luhur ibadah puasa ini dalam kehidupan kita nanti di luar bulan Ramadan, dan mari kita konsisten melaksanakannya. Insya Allah orang yang konsisten melaksanakan nilai-nilai yang tiga ini, itulah orang-orang yang pantas
disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Hakikat orang bertakwa adalah orang-orang yang tahu batas-batas, tahu mengendalikan diri dan mampu mengendalikan diri. Inilah sesungguhnya hakikat dari ketakwaan itu. Ini saja yang ingin saya sampaikan ibu-ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.